Oke, ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin berbagi sharing buat teman-teman para pengajar untuk membuat materi ajar secara online. Nah, di sini saya buat template-nya untuk mempermudah guru-guru yang mengalami kendala di dalam membuat materi ajar secara online dengan PowerPoint khususnya untuk PowerPoint. Nah, terutama untuk mungkin ada di antara kita rekan sekerja kita di sekolah, atau ada tetangga kita atau sanak saudara kita yang mengalami kendala di dalam membuat materi, karena mungkin mereka gaptek untuk di dalam mengembangkan materi secara online apalagi sekarang, saat-saat sekarang ini di mana anak sekolah itu dirumahkan dan mereka menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan metode Zoom atau Google Classroom dan sebagainya, sehingga sangat menghambat, atau bukan mempersulit tapi menghambat yang guru-guru yang mengalami kendala dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, di sini saya ingin berbagi untuk kita membuatkan template secara sederhana, sehingga mereka hanya tinggal mengetikkan saja yang penting mereka bisa ngetik di komputer, itu sudah cukup karena kita yang akan membuatkan template-nya dan menganimasikannya seperti itu. Oke, kita masuk aja langsung ke materinya. Nah, kita dalam pembuatan template ini kita tidak buat template-nya di sini karena kalau kita buatnya di sini nanti kalau dia mengalami kendala dia hapus, terdelete jadi template-nya akan kacau, jadi acak-acakan seperti itu. Tapi kita buatnya dijadikan template ini menjadi slide master jadi caranya kita buat template-nya di slide master. Kita klik view menu view di sini pastikan PowerPoint kita sudah terbuka seperti ini tampilannya. Lalu kita tinggal ketik view ini klik view. Nah, di sini ada slide master, kita buat kita klik, kita buka slide masternya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, nah ini kita akan template slide masternya ini kita akan hapus layout-layoutnya kita akan hapus. Kita tinggal klik layoutnya ini, lalu kita klik paling bawah juga dengan tahan shift, lalu klik yang paling bawah dan dia terseleksi semua. Lalu kita tinggalkan satu layoutnya dengan cara tekan Ctrl dan pilih yang blank ini. Oke, seperti itu, dan kita tinggal delete. Oke, nah ini kalau tidak bisa seperti ini teman-teman, kalau kita nggak bisa delete kita delete-nya satu-satu ini terdelete nih satu-satu gitu Nah, kalau dia itu sebenarnya dia bisa tinggal tahan lagi shift, dia delete. Nah, ini ada yang kadang ada yang bisa, tidak bisa gitu teman-teman. Nah, yang lain kita coba delete. Nah, kita usahakan mana gitu yang harus kita delete. Pokoknya sisakan satu slide layoutnya seperti ini. Oke, kalau kita sudah delete, nah ininya kita hapus saja, dalamannya kita hapus karena kita mau membuatnya sendiri. Oke, kita hapus. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita akan sekarang poin yang pertama di dalam membuatkan template setelah kosong keadaan seperti ini, blank. Lalu kita akan mengisi background. Kita pilih insert lalu kita pilih shape, lalu kita pilih yang rectangle shape-nya. Oke, nah ini teman-teman, kalau bisa ininya ada di template slide master ini jangan yang di layout. Nanti ada juga beberapa komputer yang ininya harus di layout coba kita di sini di template-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tanda tambah seperti ini, kita tinggal buat backgroundnya. Oke, nah kita sesuaikan di save file-nya ini ada di save format save file-nya ini. Nah, kita sesuaikan warnanya, lalu save outline-nya kita buat none supaya pinggirannya tidak ada. Nah, lalu langkah yang kedua setelah kita membuat background warna di belakangnya, langkah yang kedua kita pilih insert dan kita taruh logo sekolahnya dengan cara klik insert picture
dan this device. Ya, pastikan teman-teman sudah memiliki logo sekolah ya, seperti itu. Nah, kita coba pilih logonya. Oke, nah ini ya, kita tinggal taruh, kita tinggal kecilkan. Oke, ini logonya. Oke, seperti ini. Dan kita juga akan membuat untuk mata pelajarannya di sini ya, mapelnya. Dengan cara insert, lalu pergi ke shape, kita pilih yang rounded ya, rectangle rounded ini. Oke, nah sampai di sini nggak apa-apa, biar sama. Nah, ini kalau ini teman-teman tinggal warnakan ya sesuai dengan selera dari teman-teman. Saya pilih putih saja, lalu outline-nya saya hapus. Nah, ini tinggal mata pelajarannya. Kalau ini kebesaran, teman-teman tinggal kecilkan saja. Ya, tinggal disesuaikan, berarti logonya juga saya sesuaikan. Oke, nah seperti ini. Ya, jadi teman-teman sesuaikan sendiri ya, supaya ukurannya sama nih. Lihat ada tepi merahnya dan garisnya, sudah berarti dia dalam udah posisi rata, seperti itu. Oke, nah dia tampilannya ini buat judul mata pelajarannya, misalkan matematika, bahasa Indonesia, seperti ini ya, kita taruh di sini. Lalu kita tambahkan juga insert ya, kita main dengan shape ya. Lalu kita pilih rectangle roundednya dan kita taruh sini. Oke, dan kita sampai ke bawah sini. Oke, dan agak besar sedikit ya. Oke, seperti ini. Kita samakan putih dan dia shape outline-nya dimatikan. Oke, lalu kita tambahkan buat rectangle lagi. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menaruh KD-nya ya, kompetensi dasarnya dan indikatornya, dan materi apa yang saat ini akan dibahas. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Lalu kita pilih insert lagi dan kita pilih rectangle rounded lagi, dan kita di sini buat. Oke, nah ini posisinya sudah rata. Kita pilih putih dan kita pilih shape outline. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dia roundednya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Ya, ini juga kita juga bisa kecilkan supaya ada pemanisnya ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan, sudah lebih rapi. Nah, ini untuk tampilannya ya, nanti untuk tampilan pokok pembahasan indikatornya bisa ucapan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini ya langkahnya adalah kita membuat ya di layoutnya, slide layout. Kalau ini themes master ya, ini slide layoutnya. Nah, kita bisa tambahkan ya di slide master ini ya, ini layout dan slide master di sini. Nah, ini kita insert order untuk menaruh teks ya, kita tambahkan teks di sini. Oke, kalau sudah kita sesuaikan ya teksnya, lalu tinggal klik Ctrl A dan delete ya. Lalu kita tinggal ketikkan mata pelajaran Anda. Nah, dia tinggal masukkan di sini mata pelajarannya, supaya kita kasih perintah ya. Masukkan mata pelajaran Anda. Oke. Dan juga kita tambahkan lagi di sini ya, insert order text. Nah, di sini. Oke, kita save. Tinggal taruh Ctrl A. Oke, kita klik dulu ya. Klik Ctrl A dan delete. Lalu kita memasukkan KD Anda. Nah, ya, atau sini atau materi yang, atau ini ya, indikator aja ya, indikator atau indikator. Nah, nanti bisa dibuat ya, mereka masukkan indikatornya. Nah, di sini bisa juga kita kasih teks juga ya, insert teks. Nah, ini bisa ucapkan selamat datang
atau kita bisa tuliskan untuk materi apa yang akan dibahas seperti itu ya. Kita delete dulu. Ini masukkan materi Anda. Nah, ini materinya bisa langsung masukkan di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah jadi satu slide layoutnya. Nah, seperti ini. Nah, jika slide layout kita nanti akan ada gambarnya, kita bisa tambahkan, kita tinggal duplicate saja dari sini ya. Duplicate seperti ini. Nah, di bagian yang ini kita hapus karena kita mau masukkan gambar di sini. Berarti kita pilihnya insert, pilih konten, karena bisa kita masukkan gambar, video ya. Jadi kita pilihnya konten karena untuk semua konten yang ada di sini ya. Nah, ini kita tinggal delete ya, masukkan materi Anda ya. Nah, oke. Nah, seperti ini kita sudah memiliki materi pendahuluan. Nah, caranya ini ya, Office Template Masternya kita kasih nama ya, dengan cara klik kanan lalu kita rename masternya. Di sini materi pendahuluan, huruf besar semua ya supaya enak kelihatannya. Materi pendahuluan. Nah, kita rename. Nah, di sini di slide layoutnya kita kasih nama juga ya, rename layoutnya. Ini materi pendahuluan. Oke. Nah, yang keduanya kita rename juga materi pendahuluan. Nah, kita tambahkan dengan gambar dan atau video ya, garis miring atau strip aja ya, strip video. Oke, nah seperti itu. Nah, ini tadi tampilannya ya, kita coba close ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini kita delete saja. Nih, mereka tinggal bisa pilih dari sini new slide. Nah, ini materi pendahuluan, dia bisa pilih ini, bisa pilih ini. Nah, ini dengan materi pendahuluan, ini bisa dengan gambar, ini tanpa gambar. Ya, ini mereka bisa pilih di sini. Nah, bedanya seperti itu. Ya, nanti kita bikin lagi di sini ya. Balik lagi ke view, bisa slide master. Nah, di sini kita mau buat, jadi kita tinggal duplicate aja ya. Ininya kita duplicate saja, duplicate slide masternya. Nah, dia sudah terduplicate. Nah, ini posisi temsnya ini kita bisa rubah ya, kita rubah-rubah sesuai dengan selera. Misalkan sekarang kita mau buat ini, materi mereka buat sudah seperti ini. Sekarang kita mau buat soal ya, kita tinggal pendekkan di sini. Oke, kita akan rubah-rubah. Oke, ini kita bisa kecilkan. Ini kita ambil gedekan saja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan insert buat pemanis ya. Ini kita tahan shift ya supaya lingkarannya sesuai. Kita warnakan hijau misalkan, blendnya hilang. Nah, seperti ini. Kita akan gedein tulisannya sedikit, ini kita naikkan sedikit. Oke, biar ada posisinya bagus. Nah, ini kita mau bentuk soal ya. Ini misalkan soal pilihan ganda, nanti namanya seperti itu, dan dia bisa pertanyaan nomor 1 dan ini. Nah, kita kasih ABC-nya di sini. Nah, cara membuat ABC-nya sama ya, dengan cara insert ya, lalu kita pilih rounded-nya.
kita buat satu contoh dulu ya, sini, lalu ini. Nah, kita akan copy duplikat ini, tinggal lambangnya seperti ini. Kalau kita tahan kontrol dia akan berubah ya, ada tanda plusnya, kita tinggal tarik sini sambil ditahan ya kontrolnya seperti itu, dan kita taruh di sini, selesai. Nah, ini kita bisa ganti dia warna ya putih aja ya, supaya enggak terlalu banyak ini. Oke, outline. Nah, ini kita seleksi, kita tahan shift ya, ini kita tinggal kontrol dia berubah, dan kita tinggal geser. Oke, sama, tinggal ini ya, sudah terekspresi. Oh, dan kita bisa geser ke sebelah. Oke, sama, tahan dan kita geser. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan ya posisinya. Oke, seperti itu. Kita tinggal seleksi aja nih ya, kalau teman-teman mau geser posisinya biar dia bagus ya, biar enggak terlalu bertumpuk. Oke, dan kita tinggal sesuaikan dia. Nah, ada apa ya istilahnya, rata. Nah, ada garis-garisnya, kita dibantu ya dengan model-model garis seperti itu. Jadi kita tinggal panjangkan sesuai. Oke. Nah, ini bentuk pilihan ganda tapi dengan gambar. Nah, di sini kita akan sesuaikan ya. Ini kita hapus. Nah, ini juga kita bisa kecilkan. Di sini udah ada teksnya untuk soal. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, di sini tinggal masukkan soal. Oke. Masukkan soal Anda. Soal Anda. Nah, lalu kita tambahkan insert ya. Ini teks buat nomor soal. Oke, kontrol delete ya, kiri nomor soal. Oke, kita tinggal kontrol A, kecilkan, pilih home ya, supaya dia ada tulisannya seperti ini. Nah, nih nomor soal ya, dari ini seperti itu ya, nih. Oke, lalu kita pilih lagi ke slide masternya, insert placeholder-nya, pilih teks sini buat ABC nya ya, atau A, delete, tekan A. Oke, seperti ini kita sesuaikan dulu ya, supaya dia posisinya pas. Nah, seperti ini ya, lambangnya seperti ini, dan kita tekan kontrol supaya kita bisa menduplikatnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita ganti dia B. Kalau kita tahan juga dan taruh sini. Oke, kita turunkan dan dia bisa jadi C ya. Oke, kita tahan, kita pindahkan di sini dan dia bisa jadi D. Oke, nah seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, jadi cukup. Nah, di sininya karena kita mau bikin pilihan ganda dengan misalkan gini ya. Siapakah nama toko pada gambar di bawah ini? Nah, ini soal pilihan ganda yang menggunakan gambar. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, di sini tinggal ada keterangannya ya, klik icon gambar. Jadi kalau dia mau bikin soal dengan gambar, dia tinggal klik icon ini seperti itu. Nah, ini lalu yang kedua. Nah, ini kita bisa seperti ini ya, kita hapus aja ya ini, karena ini ada yang tidak gambar, kita klik, kita delete. Nah, ini sudah jadi soal pilihan gandanya. Nah, kita kasih nama, klik pada templatenya, rename
Nah, di sini kita bisa kasih soal pilihan ganda PG ya, soal PG dengan gambar ya. Ini kita kasih nama layoutnya juga ya, soal PG dengan gambar. Nah, kita rename. Nah, jadi kalau kita close ya, ini sekalian dia mau nambahkan, nah dia bisa ini materi pendahuluan. Kalau dia mau buat materi kosongan dan juga dia mau ada ininya, nah dia bisa buat. Nah, di sini ada soal pilihan ganda dengan gambar. Nah, ini ada pilihan-pilihannya seperti itu, dan begitu terus ya teman-teman. Saya kasih contohkan lagi ya, misalkan kita mau buat soal uraian ya, kita tinggal di sini ya, pilihan ganda kita duplikat saja slide-nya. Oke. Nah, kita fokus kepada terms-nya. Nah, ini kita bisa hapus ya, karena kita nggak pakai lagi tanpa gambarnya pilihan gandanya. Nah, kita tinggal atur posisinya. Oke, dan ini juga kita bisa geser posisi. Oke, nah bisa di sini nih kita coba tarik. Oke, ini juga kita coba tarik. Oke, coba tarik. Oke, biar sama ya. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa agak ya, seperti ini tidak apa-apa. Oke, nah kita akan lihat sini, kita sesuaikan ya, kalau ini sudah tidak ada gambar kita hapus. Nah, kita hanya bisa sesuaikan ABC-nya saja di sini. Oke, A, C, D, D. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini soal kita tinggal buat di sini ya, kita namakan rename masternya ya. Ini soal PG tanpa gambar, rename, dan kita layoutnya juga kasih rename ya, soal pilihan ganda tanpa gambar. Nah, seperti ini rename. Oke, nah begitu juga dengan kalau mau memasukkan materi ya, di sini kita juga bisa buat ya, kita bisa tambahkan di sini, di sininya ya, layoutnya, atau kita mau insert slide master ya, tinggal insert slide master di sini. Nah, ini kan panjang nih, kalau seperti ini saya lebih sukanya tadi ya, tinggal copy saja, nanti kita baru ganti supaya kita ngapusnya nggak terlalu banyak. Nah, di sini kita tinggal ini duplikat slide masternya. Nah, ini udah terjadi duplikat. Nah, di sini saya ingin buat di sini ada gambar ya. Ini saya ganti dia gambar materinya. Ya, kalau dia mau ada videonya, karena kecil kita masukkan saja dia picture sini ya. Kalau dia mau gambarnya ada dua modelnya seperti itu ya, tidak masalah juga. Ya, ini mau menerangkan materi gambar di sini, dia tinggal nanti ada di sini itunya. Nah, seperti itu ya, tinggal mau modelnya seperti apa. Nah, yang kedua ini kita bisa masukkan ini juga dia gambar ya. Di sini ada konten pilihan, terserah nanti. Nah, juga di sini kita juga bisa masukkan juga oh ya sudah, ini ada konten juga, kita tinggal masukkan sini. Nah, di sini tinggal juga masukkan materi ya, klik icon. Nah, seperti itu. Jadi ada pilihannya di sini, kita bisa kasih rename ya, misalnya kan materi ya, materi
kayak kita rename. Nah di sini dengan kita juga bisa kasih nama layoutnya materi dengan gambar. Ya, jadi sesuaikan saja nih teman-teman mau seperti apa, dan teman-teman mau buatnya seperti apa ya. Ini rename dengan materi double, materi gambar, video ya. Ini ada pilihannya ya, ada yang gambar ini, ada yang juga bisa dengan video seperti itu ya. Jadi ini teman-teman kita bisa udah tambahkan nih. Soal uraian pun juga sama seperti itu. Kalau kita sudah ini, tinggal yang terakhir ini tinggal kita copy, duplikat ya slide masternya di sini. Nah ini kita karena ini mau ini, kita tinggal delete saja ya. Misalkan jangan ya, jangan di delete, tapi ini mau kita jadikan gambar buat naruh-naruh gambar ya istilahnya. Nanti kita lihat ini, kita hapus saja supaya enggak satu model aja ya. Nah dia gambar misalkan ini, tinggal kita taruh di sini ABC nya. Oke, dan kita ini kita kecilkan dulu ya biar dia pas. Ini juga nggak masalah dia sebesar sini. Lalu kita klik ini dan kita tahan. Oke, jaraknya segini. Kita naikkan dulu biar dia pas. Ini kita kecilkan ya. Jadi teman-teman ini tinggal teman-teman atur aja sebenarnya gitu ya, dengan mudahnya. Nah ini teman-teman aturlah sedemikian rupa sehingga mempermudah ya teman-teman untuk membuat materi ajarnya sendiri. Nah ini dengan apa ya istilahnya, gambar ya, pilihan gandanya tapi ada gambar ya, nanti misalkan seperti itu. Oke, ini PG ABC gambar, kita tinggal rename. Ini soal PG ABCD bergambar. Nah ini rename. Nah ini layoutnya juga kita bisa rename soal PG ABC bergambar, misalnya ABCD bergambar, ABCD gambar. Oke, ini kita tinggal pindahkan A nya. Oke, C nya juga kita bisa geser, sesuaikan. B nya juga kita bisa sesuaikan, D nya juga kita bisa sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Nah, ini teksnya dia lewat, kita bisa sesuaikan. Nah oke, seperti itu teman-teman nih ya. Jadi sangat mudah sekali ya kalau kita ingin membuat materi dengan secara singkat gitu ya. Nah ini enaknya kita kalau membuat template-template seperti itu. Nah kalau mau bikin yang uraian juga sama, tinggal kita duplicate saja seperti ini ya. Tinggal kita di themes-nya ini ya kita rubah gitu ya. Kalian ini berarti saya hapus ya. Nah, kita mau bikin soal uraian gitu ya, tinggal kita delete. Dan sini kita soal, dan sini tinggal jawaban. Oke, dan ini kita bisa turunkan. Ini hanya sekedar contoh dia, bukan berarti mereka harus isi di sini ya, bukan ya teman-teman. Jadi nanti tempat pengisiannya di Google Classroom ini cuman hanya misalnya contoh soal dan harus jawabnya seperti apa, seperti itu. Dan nanti kita tinggal tambahkan dia insert ya di sini.
Nanti kita tambahkan jawab titik 2. Oke, kita bisa taruh sini dan kita bisa kita main di home. Kita tinggal tarik kasih tepi, ini kita tinggal geser ya, seperti itu. Nah, ini kan soal sudah, nomornya juga sudah. Nah, di sini kita nggak membutuhkan ABCD-nya. Oke, nah soalnya sudah, berarti kita tinggal tambahkan di slide master ini teksnya. Nah, kita cukup masukkan teksnya saja. Oke, supaya mempermudah. Nah, seperti itu, kita tinggal delete dalamannya. Oke, ya, masukkan jawaban Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ingin menambahkan, silahkan. Teman-teman mau modifikasi lagi, silahkan. Nah, misalkan saya kasih kuis gitu ya di sini. Nah, kita tinggal buat kuis. Nah, nanti kalau buat kuis, kita mau kasih template blank ya, soal untuk mereka bikin soal sendiri. Nah, mereka mau seperti apa? Nah, ini kita tinggal klik, namakan dulu ini ya, soal uraian ya. Kita kasih nama dulu supaya tidak bingung gitu ya. Ini soal uraian tanpa gambar. Oke, di sini juga sama. Oke, ini rename, juga layoutnya kita kasih nama yang sama, gambar dan rename. Nah, kalau untuk yang ini kita duplikat saja ya, supaya ininya dia ada buat naruh gambarnya. Nah, kalau untuk naruh gambarnya berarti ini kita perkecil jawabannya dan kita tinggal geser di sini, taruh jawabannya. Oke, ini kita tinggal copy saja biar dia rata dan kita tinggal kecilkan. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Ya, ini jadinya seperti ini, kita tinggal geser ininya. Nah, teksnya, nah kita mau tambahkan sini gambar, tinggal placeholdernya pilih picture dan kita tinggal taruh gambarnya saja di sini. Nah, seperti itu. Jadilah dia rename soal uraian dengan gambar. Oke, kita rename juga, sini juga sama, soal uraian dengan gambar. Nah, kita rename. Oke, nah seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali kita membuatnya ya. Kalau jadi teman-teman mau ada tambahan, tinggal nanti teman-teman tinggal tambahkan saja di sini ya. Seperti tadi saya bilang, kita mau bikin yang blank, bikin soal blanknya ya, kita tinggal duplikat saja ini ya, kita pergi ke masternya. Nah, ini kita tinggal delete saja yang tidak dibutuhkan ini ya, soalnya blanknya misalkan ini. Nah, ini soalnya, dan kita bisa taruh ini. Nah, kita tinggal besarkan saja ininya. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa buat blank, ini kita tinggal kosongkan. Nah, ini blank gitu ya. Nah, blanknya kita seperti ini. Nah, tinggal kita kasih nama blank gitu ya. Nanti dia bisa buat materi, bisa buat apa di sini. Tapi dia nanti manual ya, teman-teman. Dia mengerjakannya manual di sini. Oke, nah soalnya kita delete, ini juga kita delete. Nah, ini dia bisa masukkan ini. Ya, ini enggak juga kita delete. Ya, nanti supaya dia menyesuaikan. Kita mau tambahkan juga sebenarnya nggak masalah ya, teks di sini supaya ada keterangannya, dia nanti bisa dia mau edit gitu ya. Oke, di sini misalnya masukkan sesuai keinginan Anda.
Ya, ini bisa sesuai dengan keinginan kita, ini apa, buat apa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, masukkan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, materi yang mereka akan buat gitu ya, karena ini template-nya template blank. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya teman-teman, nah, saya mau bikin tambahan satu ya, ini buat apa ya istilahnya, kuis interaktif ya. Kita tinggal ini, tinggal kita oke, duplikat aja ya teman-teman ya, duplikat. Ini buat kuis interaktif. Mungkin modelnya kita akan buat berbeda ya di sini. Nah, ini ada tulisan kuis interaktif, lalu kita di sininya, nah kita buat seperti ini. Oke, bisa kita model-modelin ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja nih mau model-modelnya seperti apa. Oke, kita atur posisinya dulu ya biar bagus. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita mau ada di sini. Ini soal di sini misalkan ya. Oke. Kalau tidak apa-apa ya, ini modelnya begini, kuis interaktif di sini. Ya, kita tinggal pilih ini line masternya, misalnya kuis gitu ya. Nah, kita tinggal atur nih di sininya. Nah, kita kecilkan dulu. Oke, kita kecilkan, geser dulu ya. Nah, ini tinggal masukkan nama kuis ya. Ini kuisnya apa nih, nama kuis, terus kita pilih insert lagi, ini kita teks ya. Ini tinggal masukkan mata pelajaran. Ini mata pelajaran apa nih yang kita buat kuisnya gitu ya. Nah, ini mata pelajaran andanya di sini. Nah, ini kita mau bikin kuis, buat kuis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tampilannya. Nah, saya kasih kita dalam bentuk kuis ya, teman-teman ya. Oke, kita close. Nah, kita masuk misalkan ya, saya kasih ini kuis misalnya. Nah, saya mau buat nama kuisnya kuis interaktif gitu ya, interaktif. Nah, ini mata pelajarannya misalkan matematika. Nah, kita mau bikin kuisnya misalkan soalnya ya, di sini kita tinggal ketikkan soalnya. Oke, nomor 1 misalnya 5 dikali 5 sama dengan gitu ya. Nah, ini soal misalkan ya, nggak usah pakai nomor 1 lah, soal. Nah, kita mau bikin kunci jawabannya. Nah, kita karena ini bentuknya blank kuisnya, nah kita pilih insert ya, insert, lalu kita pilih misalkan tombol jawabnya ini ya, kita tahan shift, kita bikin bulatan-bulatan. Oke, tinggal kita warnai dulu ya, misalkan warnanya kuning atau biru ya, biru aja, lalu outline-nya dikosongkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tahan kontrol dan sampai tanda plus itu kita tinggal geser. Oke, kita lagi bikin. Oke, kita lagi bikin. Oke, nah ini seperti ini. Oke, posisinya sudah pas, tinggal atur aja ya. Oke, tunggu tuh. Sip. Nah, misalkan di sini kita tambahkan lagi ya teksnya. Nah, ini misalnya 70 50 ya. Nah, kita tinggal kalau mau gedekan hurufnya di sini ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan misalnya 50, tahan. Oke, tinggal copy saja.
Nah ini karena bikin soalnya dia sendiri gitu ya. Nah ini kita bisa tentukan gitu, 30 misalkan ini 20 gitu ya. Nah di sini ya perhatikan ya teman-teman, kalau kita dalam hal membuat ini, nah saya ingin dia ada interaktifnya. Saya buat save-nya aja ya di sini. Kalau dia nanti jawaban benarnya dia muncul di sini misalkan. Nah ini biar kita lebih bagus gitu ya. Karena saya kuning outline-nya. Nah saya jangan kuning lah, terlalu jreng ya, misalkan orange ya, oke lah orange, tidak apa-apa. Biru, kita pilih biru lagi aja. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman yang memiliki aset video animatun, nah teman-teman bisa masukkan ya slide animatunnya, tinggal pergi cari. Nah misalkan saya ada dia yang happy ya, happy ini jam ya seperti ini. Nah, terus sama kita cari apa ya yang kita coba lihat bawahnya ya. Kita pilih sama yang set jangan set. Happy jump sama angry phone. Oke, kita tinggal cari ya teman-teman mau yang mana. Tadi sih saya udah, oh ya udahlah sama yang ada yang walking gift set gitu ya. Ya sudah sama ini aja ya. Kita tinggal kontrol. Nah kita tinggal pindahkan nih gambarnya sini ya, taruh ini. Nah kita bisa kecilkan nih ya, disesuaikan, taruh di sini. Oke, nah ini kalau ini gambarnya sedih dia gitu ya. Nah ini kita bisa kecilkan, sesuaikan. Nah kita bisa taruh di sini. Nah kita nanti samakan. Oke, ini ada sama. Nah di sini perhatikan teman-teman. Nah ini ya kita mau menganimasikannya ya, kita animasikan dulu ya dia supaya dia jadi ini ya, kita zoom. Nah, dia muncul gitu ya, dikirang dia lompat. Nah oke, kita pilih, dia klik, lalu kita pilih ininya ya, langsung outnya juga, zoom juga seperti itu. Nah ini juga sama ya teman-teman, tinggal pilih ya, zoom, dan kita tambahkan add-nya, dia juga zoom out zoom in gitu ya. Oke, seperti itu. Nah ini kita, nah di sini teman-teman ya, perhatikan ini 5 kali 5 itu jawaban yang benarnya ini. Nah kita kelompokkan jawaban yang salah ya, ini terus ini ya, ini ya, ini 3 kan, kita buat dia grup ya, kita grup. Nah sudah jadi grup. Oke, nah kita mau ini sama ini, dan juga kita grup. Oke, save. Nah jangan lupa di sela ini kita bikin seperti ini ya, kita klik ini. Nah kita pilih ke shape ini, pilih yang shape panelnya ini. Nah kita mau lihat ya grup yang ini mana. Nah ini kita tinggal namakan rename ya, rename ini salah ya, maksudnya ini jawaban yang salah gitu ya. Ini jawaban yang benar, dia ini kita tinggal rename ya, benar. Oke, nah ini animasinya ini ya, saat ini kita animasinya
Nah, ini kita pilih trigger, teman-teman. Trigger. Karena ini kita lihat dulu ya. Ini dia apa nih? Dia lompat ya. Berarti ini jawaban benar gitu. Kalau jawabannya benar, ya klik off. Lalu dipilih benar. Nah, dia akan melompat. Sedangkan ini kita akan trigger dia dengan jawaban yang salah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba F5 ya. Kita tekan F5. Nah, kalau dia jawab ini, 5 kali 5 itu 50. Ini. Oh, sorry, kita belum animasikannya ya. Oke, kita after. Oke, sorry. Klik dulu di after. Ini juga after. Oke, coba kita tekan F5. Nah, kalau salah seperti itu, kalau benar dia lompat gitu ya. Ini kan karena belum ya, teman-teman ya. Kita mau kasih waktu durasinya. Nah, di sini kita bikin durasinya itu dia 1 di sini. Dia juga di sininya 1 biar agak lambat ya. Nah, kita hidupin aja nih animasiin bandnya supaya ketahuan. Nah, ini kita tinggal tumpuk saja dia di sini supaya munculnya sama. Nah, ini kita mau tambahkan dia agak lama ya, 1 menit 1 detik. Oke, nah kita akan coba tes F5. Oke, kalau dia jawab 50, dia sedih, salah. Kalau dia jawab ini, nah dia girang. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dia jawab 30. Wah, dia sedih, salah ternyata. Ini dia sedih juga, salah. Nah, kita tinggal kalau kita mau buat apa ya istilahnya musiknya di sini ya. Nah, ini kan jawaban benar. Kita pilih efek ininya. Nah, kita bisa pilih soundnya. Nah, soundnya applause. Kalau yang benar. Nah, dia ada tepuk tangan ini ya. Kalau itu. Terus kalau salah dia bunyi boom gitu. Nah, tinggal teman-teman animasikan saja. Nah, seperti itu. Boom. Nah, tinggal kreasi sih dari teman-teman ya yang ada. Nah, itu kalau kita buat F5, dia akan ada suaranya seperti ini ya. Ini teman-teman tinggal lihat. Salah, dia bunyi. Kalau ini, kalau dia benar, ada tepuk tangannya ya. Jadi ininya kurang lama ya, yang lompat-lompatnya. Oke, kita tinggal bisa ini animate pen-nya. Ini yang benar ya, kita bisa tambahkan dia biar agak lamaan loncatnya. Seperti itu. Coba kita lagi F5. Ada jawabannya benar. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu aja ya. Sampai ketemu lagi. Kiranya ini bisa membantu ya untuk guru-guru yang ada ya. Tinggal pergi ke home. Kalau dia ingin membuat materi, dia tinggal buat materinya di sini ya. Ini ada materi pendahuluan ya, dia bisa buat nih. Nah, ini materi pendahuluan di sini, dia bisa buat materi pendahuluannya. Nah, sekarang kalau mereka sudah membuat ini seperti itu, nah kita tinggal membuatnya untuk mengelingkan ya. Ini cara untuk melingkannya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja gitu ya. Di sini kita tinggal pilih new slide-nya. Nah, kita pilih pakai yang blank juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, ini blanknya. Oke. Ini kita mau hapus, tidak masalah juga. Ini kita juga mau hapus ini, tidak masalah juga. Nah, kita misalkan mau taruh save link ya. Ini save-nya ya. Misal pilih ini. Nah, ini misalkan kuis ya. Kita klik 2 kali ini. Ya, biar dia jadi teks gitu ya. Klik 2 kali itunya jadi teks. Misalnya ini kuis gitu ya. Kuis. Ini ya, kuis. Lalu kalau dia nanti mau
yang lainnya di sini, ya kita tinggal tambahkan saja. Misalnya yang satu lagi materi gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengkreasikan gitu ya. Ini klik 2 kali, lalu ini materi misalnya ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa kasih nama di sini. Kita pilih insert ya, WhatsApp-nya ini kita misalkan namainnya menu. Oke, dan juga bisa taruh di sini menunya. Nah, oke. Nah, untuk yang slide ini kita bisa tambahkan dia ada di misalkan ini ya. Insert, lalu pilih shape. Nah, di sini paling bawah sekali ada icon home. Nah, ini kita bisa taruh di sini misalkan ya, kalau mau taruh home-nya. Oke, nah di sini misalkan. Nah, ini kita bisa lari ke dia ke menunya gitu ya. Berarti ke first slide gitu ya, yang ke pertama. Nah, kalau memang tidak ada ininya gitu ya, program ini kalau mau apa istilahnya hyperlink ya di sininya. Nah, kita tinggal first ini yang pertama, pasti dia selalu ada di yang pertama. Nah, ini kita bisa hilangkan fillnya seperti ini, dan juga kita bisa tambahkan dia jadi ininya hitam. Nah, jadi dia seperti ini untuk home-nya. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini juga kita langsung Ctrl C, kita ke sini juga dia bisa Ctrl V. Nah, ini kita bisa memposisikannya tempatnya kita sesuaikan, atau mau ditaruh di pojok sini pun tidak apa-apa, seperti itu. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kita misalkan ini ya. Nah, ini kalau kuis ya, dia lari ke kuis, dia back ke home, dia ke menu. Materi dia masuk ke materi ya. Kita belum sesuaikan ininya. Nah, misalkan jadi di sini ya, kalau kuis dia masuk ke kuis, kalau kita ini materi. Oke. Nah, kita tinggal pilih ini aja nih, klik kanan link ya, klik kanan link, atau terus kita pilih placeholder, dia masuk ke poin ketiga, slide ketiga, ini gambarannya. Oke, kita tinggal oke saja itu. Kalau yang kuis ya tinggal klik gitu ya, lihat ya, klik terus pilih yang link. Nah, ini mereka tinggal sesuaikan seperti itu. Oke, tinggal begitu aja sih teman-teman ya. Ini kita buat nanti tampilannya ya. Jadi seperti ini. Kita mau kuis, tinggal kita klik, dia jawab gua salah, kalau ini dia benar. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ini cukup panjang video kali ini ya, tapi ini membantu teman-teman yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat.